Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga di kesempatan malam hari ini kita hadir dalam majelis kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bab yang terakhir dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang keempat. Setelah ini kita masuki jilid yang kelima, yaitu bab nomor 184. Bab istihbabil ijtima'i alal qiraah. Bab kesunahan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Bab istihbabil ijtima' alal qiraah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum itu berkumpul, fi baitin min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, keadaan mereka adalah bertilawah kitabullah. Mereka mentilawai kitabullah Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan saling mengajarkan, bainahum, di antara mereka, illa nazalat, kecuali akan turun, alaihim, atas mereka, as-sakinatu, ketenangan, wa ghashiyatuhum, dan akan menyelimuti mereka, ar-rahmatu, kasih sayang, wa haffathum, dan akan meliputi mereka, al-malaikatu, para malaikat, wa dzakarahumullah, dan Allah akan menyebut membanggakan mereka, fi man indahu, di sisi makhluk-makhluk di sisinya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini oleh Imam An-Nawawi dijadikan sebagai satu topik, tema, menjadi dasar, ya, hukum kesunahan dan keutamaan orang yang berkumpul karena Al-Quran, orang yang berhimpun karena Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa berkumpulnya seseorang, satu kaum itu karena Al-Quran, maka akan mendapatkan 4 nilai keutamaan sebagaimana di dalam riwayat ini.
di mana tentu hadirin rahimakumullah berkumpulnya ini di tempat yang amat sangat istimewa, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ditinggikan namanya, Allah Subhanahu wa taala diagungkan asmanya, tempat kita beribadah kepada Allah, tempat kita melaksanakan berbagai macam ketaatan. Maka rumah Allah ini adalah tempat yang paling istimewa. Maka kalau kita berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, jadilah kita istimewa. Maka hadirin rahimakumullah, tentu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memilih satu dari yang lain, mengistimewakan satu tempat dari tempat yang lain. Nah, sebagaimana Allah juga memilih waktu istimewa dari waktu-waktu yang lainnya, memilih bulan Muharram sebagai bulan istimewa dari 12 bulan. Allah juga memilih kota suci Mekah dan Madinah, Palestina, yang di bumi di mana Allah muliakan, Allah sucikan di sana. Maka ini hak Allah. Allah pun juga memilih sebagian hambanya, memilih daripada Rasul dari kalangan manusia, memilih para malaikat, juga mereka memiliki keistimewaan dari satu sama yang lain. Begitupun juga tempat. Allah yang berkenan dan Allah yang berkehendak untuk menetapkan ini ada nilai kemuliaannya atau tidak. Maka rumah-rumah Allah disebut rumahnya Allah. Ini sesungguhnya hanyalah sandaran. Jadi bukan kemudian rumah Allah, tempat Allah Subhanahu wa taala di sana ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tentu tidak membutuhkan makhluknya. Jadi Baitullah, Ka'bah bukan berarti Allah ada di sana ya. Tetapi Allah pilih tempat itu sebagai tempat ibadah. Jadi bahwasanya Ka'bah, Baitullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana tempat di mana jadi orang menghadap ya ketika sholat. Begitupun juga masjid. Ini sebagaimana dalam beberapa ayat ya di surat An-Nur ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang rumah Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi asmuhu yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ini pujian Allah kepada masjid. Fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah izinkan di sana. Allah Subhanahu wa taala maklumkan an turfa'a wa yudhkara fi asmuh. Jadi nama-namanya ditinggikan, asmanya diagungkan. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, di mana bertasbih di tempat itu, di tempat masjid-masjid itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Nah, tempatnya istimewa. Orang yang berada di dalamnya pun diistimewakan. Rijalun. Nah ini. Rijalun la tulhihim. Maka orang-orang yang dekat dengan masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid, layak untuk mendapatkan pujian ini. Disebut oleh Allah rijalun, orang-orang yang dekat dengan masjid itu, di rumah-rumah Allah itu, la tulhihim tijaratun wala bay'un. Tidak melenakan, tidak membuat mereka itu lupa perdagangannya maupun juga jual belinya. Nah, ini sesuatu yang amat disukai ya. Tabiat manusia kalau sudah fokus ya dengan usahanya, kadang lupa ya dengan panggilan Tuhannya kan. Nah, dipanggil hayya 'alas shalah dan juga bergeming ya, karena saking sibuknya. Bahkan kadang merasa sayang ini nanti kalau ditinggalkan, ini pelanggan lagi pas datang. Nah, itu ujiannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala puji mereka-mereka yang senantiasa berada di masjid ini, di antara hamba yang tidak dilalaikan dunianya an dzikrillah, atas mengingat Allah. Maka orang ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka termasuk di antara adz-dzakirina ilallah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dan auranya begitu, kalau kita datang di masjid ini insya Allah ya, aura iman, aura semangat kita dalam ibadah ya. Kita kalau sendirian duduk dari maghrib sampai isya berat pak. Tapi karena kita di masjid, alhamdulillah, tidak terasa setengah jam.
1 jam. Kita dicatat oleh Allah selama di masjid, selama kita tidak keluar, dalam catatan amal sholat. Selama kita di masjid, masuk tadi sampai nanti isya, catatan amal kita ini sholat semuanya. Meskipun kita sudah selesai sholat, maka ini satu nilai keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan mereka, disaksikan oleh Allah orang-orang yang tidak lalai. Ya, orang-orang yang tidak lalai. Ketika kita berada di masjid, wa iqamis shalah, tempat kita menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ini juga isyarat, hadirin, masjid ini harus menjadi sentrum, pusat yang sentral ya, baik dalam pembinaan spiritualnya maupun juga sentral dalam pembinaan ekonominya. Maka di dalam ayat ini surat An-Nur 36-37 kita dapatkan Allah gandeng orang-orang yang di masjid itu, selain mereka orang-orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah, tapi ternyata juga mengingat ita'iz zakah. Maka fungsi masjid ini salah satunya yang mulai hilang ya, atau mulai fungsinya ya semakin redup, soal ekonomi, basis ekonomi umat. Padahal ini potensi yang luar biasa. Alhamdulillah Ar-Raudah sudah mulai mengawali ada setiap hari Jumat ya. Jadi pasar Jumat. Nah ini hal-hal yang cukup positif. Bagaimana kemudian gerakan sosial ekonomi ternyata juga muaranya, pusatnya harus dari masjid. Maka di dalam ayat ini pun Allah memuji orang yang di dalam masjid itu, selain dari iqamis shalah, ternyata ita'iz zakah. Ini sebagai hubungan sosial. Maka ini yang mesti harus juga menjadi fokus kita. Nah, selama ini kita pemakmuran masjid dan pensiarnya alhamdulillah, sholat tepat waktu, berjamaah, kajian-kajian taklim. Nah, tinggal bagaimana masjid menjadi basis pembinaan ekonomi. Nah, mulai kita sisir orang yang berada di tetangga masjid nih, siapa muzaki, siapa mustahik. Nah, kalau ada muzaki, nah kita gimana cara kita kumpulkan, lalu kita distribusikan untuk orang-orang sekitar masjid dulu lah. Tetangganya masjid 40. Ada enggak yang mustahik? Ini mustahik. Bukan saja pada waktu Ramadan, kadang-kadang kita ini hadirin, jadi baru hidup badan amil zakat itu waktu di Ramadan. Padahal mestinya fungsinya itu sepanjang tahun. Maka tidak hanya konsumtif tapi produktif. Maka ini pentingnya perlu ada mungkin baitul mal misalkan, atau untuk mengelola, mendistribusikan, memproduktifkan. Jadi memproduktifkan, kita berlomba-lomba agar kas-kas masjid itu betul-betul produktif. Jangan sampai kemudian mandek. Nah, kita simpan di bank, mereka yang menikmati punya modal. Nah, ini uangnya umat, serahkan. Perlu apa, program apa saja, mau beasiswa, mungkin kesehatan gratis, mungkin rumah singgah, mungkin pembinaan anak yatim piatu. Nah, kita kasih misalkan mungkin berapa orang yang mustahik, kumpulkan. Ini mantap ini Pak, kalau misalkan kita punya database ini, minimal setiap masjid, ini kan setiap gang ada masjid. Udah masing-masing kita coba untuk mengurus ini 40. Kita bina mereka, kita kasih bulanannya untuk ekonominya, untuk pemberdayaannya, tapi kita wajibkan ngaji dulu ya, taklim. Insya Allah Pak, lebih terikat. Gampang kita itu mengikat mereka. Jadi ekonominya bangkit, agamanya, spiritualnya juga bangkit. Ini isyarat semua. Jadi Allah isyaratkan di dalam ayat tentang orang yang dipuji yang berada di rumah Allah di surat An-Nur ini. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Keadaan hati mereka itu takut nanti pada hari kiamat, di mana Allah akan dibolak-balikkan ya pandangannya. Allah Subhanahu wa taala akan balikkan hati dan juga pandangan. Oleh karena itu hadirin, masjid ini tempat yang diistimewakan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalau kita kemudian disibukkan lalu terlibat aktif, baik pengelolaannya, baik pemakmurannya minimalnya, mensyiarkannya, maka seluruhnya mendapatkan keberkahan dari keberkahan masjid itu sendiri. Alhamdulillah, karenanya hadirin
ini mesti harus menjadi kebangkitan masjid kita. Ya, saya berapa kali di beberapa momentum, karena ini di bulan Muharram ya, bulan Muharram hijrahnya Nabi yang pertama kali setelah beliau sampai di kota Madinah. Ketika seluruh penduduk kota Madinah berebut ontanya Nabi. Ada yang silakan ya Rasulullah, ditarik-tarik. Maka Nabi mengatakan, biarkan ontaku ini diperintahkan. Jadi Allah yang membimbing ontanya hingga kemudian berhenti. Lalu Nabi SAW katakan, di sini rumahku dan di sini juga masjidku. Maka yang pertama kali dicanangkan itu masjid. Subhanallah, masjid. Maka kalau berkumpul 3 orang saja tidak ada masjid, maka mereka telah disesatkan setan, kata Nabi. Ada 3 orang ya berkumpul, tidak ada azan, tidak ada sholat jamaah, baginda Nabi mengatakan dah disesatkan. Bagaimana kalau berkumpul lebih dari 100 kakak, 25 kakak dan seterusnya, tidak ada masjid, tidak ada juga, kita ini merasa gimana begitu ya. Maka hadirin, masjid bagi umat Islam itu, kata Imam Al-Ghazali, seperti air bagi ikan. Kalau kita di masjid itu insya Allah nyaman, tenang begitu. Nah ini tentu insya Allah yang akan membersihkan hati-hati kita. Dan Rasulullah SAW di dalam riwayat ini, ketika mereka berkumpul di satu di antara rumah-rumah Allah, yang dilakukan adalah yatluna kitab Allah. Yatluna kitab Allah. Kata-kata yatluna itu maknanya mentilawahi. Meskipun para ulama tingkatan tilawah itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan minimal adalah tilawatul lafaz, yaitu kita membaca lafaz-lafaznya yang dijanjikan oleh Nabi SAW, 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. 1 alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan masing-masing huruf diganjar oleh Allah 10 kelipatannya. Masya Allah. Maka Al-Quran itu keberkahan baru saja membacanya. Ini tingkatan minimal. Membacanya, dia paham ke, tidak paham ke, dia lancar ke atau tidak lancar, semuanya berpahala. Bahkan Nabi, kalau kita masih terbata-bata, jangan putus asa, sebab pahalamu 2 kali lipat. Jadi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata falahu ajran. Memiliki 2 pahala. Pahala mau membacanya dan pahala kesulitannya. Maka hadirin, Al-Qur'an itu berkah. Dan tingkatan yang kedua tentu adalah tilawah makna. Apa yang kita sebut dengan tadabbur. Dan ini menjadi tujuan dari tilawah. Jadi tujuan kita membaca itu apa? Untuk tadabbur. Karenanya di dalam satu ayat, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Nah, Quran itu kitab yang diturunkan kepadamu. Untuk apa tujuannya diturunkan? Liyadabbaru, agar engkau renungkan, tadabburi, pahami, kaji kandungan-kandungannya. Nah tentu kuncinya, pintunya itu apa? Pintunya adalah membaca. Jadi hadirin, ini tingkat paling tinggi, tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita membacanya 1 huruf saja, 1 huruf 10 kebaikan. Bagaimana kemudian tadabburnya? Di mana yang menjadi tujuan? Jadi membaca itu sarana, jalannya ya. Tujuan kita membaca itu untuk apa? Untuk mentadabburi. Jadi kalau sarananya saja 1 huruf, kita 10 kebaikan. Bagaimana ketika kita melakukan tujuannya? Untuk itu Quran itu ditujukan. Untuk itu Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa? Kita tadabburi. Kita kaji seperti ini. Kaji tafsirnya, dikaji makna-maknanya, dikaji kandungannya. Maka seluruh para ulama ini tingkat yang lebih tinggi. Maka orang yang belajar tafsir, kita duduk karena Allah untuk mengkaji Al-Quran. Ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekedar membaca, tidak cukup kita membaca. Kadang-kadang semua membaca, oke, alhamdulillah, memang minimalnya itu. Tapi jangan pernah merasa cukup, dah saya sudah membaca, tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Padahal tujuannya dari bacaan itu agar kita paham. Nah, baca itu sarana untuk kita memahami.
Sehingga ketika kita memahami kandungannya, di sanalah petunjuk Allah akan datangkan. Sehingga memang selain dari program membaca pribadi kita, maka pun juga harus ada program mengkaji kandungannya secara bertahap. Jadi apa makna ayat ini? Apa maksud surat ini? Apa kandungan dari ayat-ayat ini? Ini penting. Sebab disitulah nanti hidayahnya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau makna-maknanya kita fahami, maka kita akan mendapatkan peluang yang paling tinggi, tilawatul amal. Kita akan mampu untuk mengamalkan. Bagaimana mungkin akan mengamalkan kandungan kalau tidak paham? Bagaimana mungkin akan paham kalau tidak membaca? Maka membaca ini adalah sarana dan tingkat, ya, tangga pertama kita untuk mendapatkan hal yang tertinggi, ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini membacanya, ya. Tentu membacanya ini bisa saja kita membaca yatluna kitab Allah, mereka saling membaca, ada seorang yang membaca lalu kemudian diikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini contoh kalau kita saling menyimak, saling membaca, biasanya untuk taklim, kan? Untuk taklim. Biasa seperti itu. Atau mungkin sebagian membaca satu halaman lalu kemudian halaman yang lain. Apakah sama? Sama juga. Kita meneruskan. Nah, jadi berarti ada halaman yang enggak terbaca. Misalkan halaman pertama fulan, halaman kedua fulan, halaman ketiga fulan. Berarti hanya dapat satu halaman tidak. Sebab pahala orang yang membaca, pahala orang yang mendengar itu sama dengan yang membaca. Oleh karena itu dalam satu ayat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, kalau Al-Qur'an itu dibaca, dengarkan. Ternyata yang mendengar pun mendapatkan peluang yang sama, sama-sama turhamun. Kalian dapat rahmatnya Al-Qur'an. Kita akan mendapatkan rahmatnya Al-Qur'an, ya. Juga para ulama itu katakan ketika doanya Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu pernah berdoa, Rabbana tmish ala qulubihim, Rabbana tmish ala subhanallah, washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu doanya Nabi Musa. Yang doa itu Nabi Musa, ya Allah, tutup jak sekali itu hatinya Fir'aun. Jangan kau buka sampai dia tengok itu siksaanmu. Itu saking geramnya, ya. Karena apa? Memang kerasnya hatinya Fir'aun itu. Sudah sekian banyak, bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu kan tis'a ayatin bayyinat. Allah turunkan sampai 9 bukti. Bukti kebenaran Nabi Musa, bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Masih agak beriman, itu Musa. Maka sang kejengkelnya langsung kemudian beliau doanya begitu, Rabbana tmish ala wujuhihim. Ya Allah, udahlah, sungkurkan jak sekali itu wajahnya, tutup itu hatinya, dan jangan pernah dia beriman sampai engkau perlihatkan siksaannya. Hadirin, setelah doanya itu, ayat berikutnya itu apa? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal mufsidin, ya. Jadi setelah doanya Nabi Musa, tapi jawabannya apa? Qala qad ujibat da'watukuma. Nah, aku kabulkan doa kalian berdua. Nah, yang doa satu, tapi kok dijawab oleh Allah doa kalian berdua? Maka ini dalilnya. Dalam beberapa tafsir disebutkan yang doa Nabi Musa, Nabi Harun mengaminkan. Maka orang yang mengaminkan doa sama dengan orang yang berdoa. Sama dengan orang berdoa. Maka orang yang membaca Al-Quran lalu Al-Qurannya didengar, ada yang mendengar, maka insya Allah sama. Hukumnya sama dia yang mendengar itu. Nah, memang kalau baca sama-sama, nah ini yang seringkali menjadi perdebatannya di kalangan para ulama. Jadi yang baca sama-sama semuanya. Jadi siapa yang dengar, siapa yang membaca, jadi masing-masing membaca. Jadi memang hadirin rahimakumullah, insyaallah itu juga bagian daripada tilawah, ya. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Maka ayat-ayat seperti ini atau hadis seperti ini boleh menjadi dalil biasanya kalau ada orang tadarus, ya. Tadarus Al-Quran, saling menyimak hataman Quran, saling menyimak. Jadi biasanya di bulan Ramadan, ya, satu malam satu juz, ada yang mendengar beruntun begitu, ya, keliling. Nah, sekarang ini juga banyak di antara komunitas-komunitas
komunitas khataman Quran ya. Ada juga komunitas gitu untuk sebagai pendorong komunitas, tapi adanya komunitas jangan menghalangi kita untuk atau mencukupkan. Saya kan sudah khatam, tapi yang khatam itu komunitasnya. Kita tidak punya program khatam sendiri, salah juga. Tapi sebenarnya itu untuk menjaga spirit saja. Untuk apa? Tujuan utamanya adalah kita pun juga bersemangat untuk membaca Al-Quran. Begitu. Jadi yatluna kitab Allah, yang dilakukan di masjid itu saling tadarus. Nah, kalau dalilnya tadarus ya ini kan begitu kan, dalilnya tadarus. Cuma memang kadang-kadang ya dalam prakteknya yang mungkin masih ada dalam mungkin perselisihan dan perdebatan. Kadang-kadang kalau kita membacanya sampai mengganggu orang lain, misalkan kadang-kadang di beberapa tempat ini tadarusnya sampai jam 12 malam. Ya, jam 12 malam, pakai speaker keras lagi kan. Jadi khawatir ini orang mau tidur nggak bisa tidur ini, ya kan? Didengar enggak juga, orang tidur nggak bisa juga. Akhirnya nanti marah-marahnya. Nah, bagusnya udahlah yang dalam ya, speaker dalam ya, kan begitu kan? Daripada mengganggu orang lain, kemudian juga khawatir juga kita ini bacakan Quran membuat orang jadi serba salah begitu. Kalau ada Quran dibacakan mestinya kita diam. Jadi kita diam. Karena kalau kita ada Al-Quran dibaca, tidak diam, kita menyelisih perintah Allah tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Fastami'u. Maka ini menjadi tadarus. Ini juga menjadi dalil berkumpul untuk majelis ilmu. Maka dalilnya juga hadis ini. Karena Nabi mengatakan wa yatadarasunahu, selain membaca dan mempelajari, saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ya taklim lah. Nah, mereka kalau datang ke masjid dalam rangka untuk apakah membaca Al-Quran, belajar ilmu tajwid, belajar tahsinul Quran, memperbaiki bacaan, atau kita mengkaji kandungannya, maka insya Allah kita mendapatkan 4 ini. Apa yang pertama kata Nabi? Allah akan turunkan ketenangan. Ini yang pertama janjinya. Hadirin, ini adalah satu kekayaan yang sangat mahal. Sangat mahal. Hati tenang, hati damai, tidak ada gelisah, nggak ada susah ya. Tidak ada rasa khawatir, takut, tidak cemas, tidak frustasi. Modalnya luar biasa. Penyakitnya orang modern itu ini. Stres, frustasi, galau, susah. Padahal mereka bukan orang tidak punya. Banyak yang kena penyakit ini pejabat. Banyak yang punya penyakit ini orang-orang kaya hartanya. Disangkanya orang kaya itu nyaman, Pak. Kadang mereka itu nggak bisa tidur, Pak. Bisanya tidur tuh kalau minum pil obat tidur, sekali minum 1 pil itu bisa ratusan ribu. Coba tengok orang kampung, Masya Allah. Di mana-mana tempat tidur, asal rebah langsung tidur ya. Tenangnya luar biasa. Banyak orang nggak bisa tidur. Karena apa? Ini terlalu stres ya, dibuat stres. Padahal yang membuat ketenangan itu salah satunya sumber ketenangan itu, cobalah datang ke majelis ilmu. Insya Allah hati kita itu akan damai. Ini kalau bapak-bapaknya suka ke majelis taklim, hatinya damai, tenang. Nanti ketika pulang ini membawa aura ketenangan. Insya Allah. Coba kalau suaminya, laki-lakinya jarang mau pergi ke masjid, duduk dalam taklim seperti ini, kacau Pak. Sudah kacau tadi masalah di kantor, mungkin dia kena rugi lagi, transaksinya sampai di rumah misalkan, tidak ada makanan, istrinya pun mungkin juga marah-marah. Itu luar biasa ya, lahir batin itu, betul-betul tersiksa itu. Gara-gara apa? Itulah ketika kita disayang Allah tidak mau. Cobalah pergi sebentar. Habis mungkin pekerja, ini ada taklim maghrib sampai isya, duduk sebentar, kita duduk karena Allah. Subhanallah, ketenangan itu langsung Allah berikan kepada mereka. Allah berikan ketenangan, dan ini luar biasa mahalnya. Jadi ketika orang nggak tenang ini, menghadapi kenyataan hidup ini paling beratnya. Tersiksa Pak, kita ini orang cemas, tenang ya. Kemarin hari apa? 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu ya, kita dapat berita mahasiswa S2 ITB gantung diri. Gantung diri, ramai kan di medsos ya. Ya Allah, sambil memberikan secari
kertas wasiat. Ini kalau boleh kita katakan bodoh, enggak bodoh juga. Orang bisa sampai master itu kan ya punya lebih lah otaknya begitu kan. Tapi kenapa kok sampai miris begitu, bunuh diri? Ini akibat mungkin ya otaknya memang cerdas, tapi imannya yang ringkih, imannya lemah. Dia tidak mampu untuk menghadapi, ya tentu karena ada masalah lah. Kalau nggak ada masalah, tidak mungkin begitu gelap matanya. Sayang itu digadaikan, masya Allah masa depannya cerah. Dia S2 di ITB lagi kan, misalkan universitas ternama, tapi bisa bunuh diri begitu kan. Masya Allah, ini kan kacau ini. Apalagi musim pandemi ini memang katanya fenomena orang bunuh diri itu meningkat drastis. Orang cerai juga meningkat drastis. Ini karena keadaan. Nah tentu kalau kemudian tidak kita sikapi dengan hati yang lapang, hati yang tenang, penuh dengan kedamaian, yakin kacau semuanya. Maka sakinah ini harganya sangat-sangat mahal ya. Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, kedamaian atas takdir yang Allah berikan. Jadi ini yang membuat kita hadirin menghadapi apapun masalah. Kadang-kadang kan orang itu ketidaktenangan itu seringkali berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup, ya kan? Yang tidak sesuai dengan harapan. Kok bisa begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal nih kita udah begini, akhirnya menyalahkan takdirnya Allah, marah sama Allah Subhanahu wa taala, suuzon kepada Allah. Jadi akhirnya dia mungkin lari ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tenang ini insya Allah ya mereka akan terus ya diberikan sikap qanaah ya, menerima ya. Kalau baik dia akan bersyukur, kalau lapang dia akan banyak-banyak bersyukur. Tapi kalau sebaliknya dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, ya masalah dalam hidup yang nggak ada lain, tetap dia sabar saja dia, sabar. Nah ini orang yang hatinya tenang, modalnya itu tenang ya. Hadirin rahimakumullah, maka ketenangan ini yang insya Allah kata Allah dalam surat Al-Fatih itu semakin menambah keimanan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi yang memberikan ketenangan batin, meskipun dia banyak masalah tetap tenang. Meskipun mungkin banyak yang dihadapi sulit begitu, dia tetap tenang. Atau sebaliknya, dia ketika menghadapi kesenangan, dia juga tetap tenang. Tidak kemudian melampaui batas ya, lalai dan lupa karena kekayaannya itu. Ini orang yang tenangkan, Allah yang menurunkan itu. Untuk apa ketenangan diberikan oleh Allah? Tujuannya apa? Ternyata dalam surat Al-Fatih ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma imanihim. Allah ingin kokohkan, Allah ingin tambahkan iman mereka di atas keimanannya. Jadi sakinah itu dari Allah. Sumbernya di mana? Nah, pergilah ke majelis taklim, datanglah ke tempat-tempat ilmu, datang untuk membaca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Insya Allah Allah akan semakin mantapkan hati, tenangkan jiwa. Jadi menghadapi masalah dengan ketenangan. Dan ini diantara yang akan menambah keimanan kita. Yang kedua hadirin, Allah ingatkan di dalam hadis ini, wa ghasyiyat humur rahmah. Jadi kasih sayang itu menyelimuti. Ghasyiyah itu hadirin macam kita itu berselimut ya. Kalau berselimut itu kan menutup ya. Kita tertutup oleh kasih sayang Allah. Selama kita berada di majelis-majelis taklim seperti ini, rahmat Allah cucurkan kepada kita. Allah pandangi kita dengan kasih sayangnya. Bahkan malaikat-malaikat mendoakan, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Maka sebab datangnya rahmat Allah salah satunya adalah majelis-majelis ilmu di mana kita belajar mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Di sini tempat rahmatnya Allah. Kalau mau disayang oleh Allah, tapi berat kita datang ke majelis ilmu, ya jauh Pak, nggak bisa kita. Maka hadirin yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa haffathumul malaikah. Para malaikat meliputi mereka, mengelilingi mereka. Haffat, mereka dikelilingi oleh malaikat. Maka kita yakin seyakin-yakinnya ketika dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, yang datang bukan saja kita manusia, para malaikatnya.
Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan malaikatun sayyar. Ada malaikat yang patroli, tukang cari tempat-tempat dibacakan ayat-ayat, dipelajari ayat-ayat, dizikirkan Allah Subhanahu wa taala di sana, diingat-ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ketemu, malaikat itu akan memanggil, "Ini tempat yang kalian tuju." Nah, yang kalian cari. Subhanallah, kalau ketemu ya, ketemu dengan tempat-tempat itu, maka kita ini dekat dengan kebaikan ya. Karena kalau kita dekat dengan malaikat, ya, malaikat pun juga sumber kebaikan. Kita akan memiliki spirit, kekuatan, terjaga istiqomah kita. Maka sarananya adalah tempat-tempat ilmu dan tempat-tempat kita ta'lim ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah sebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan banggakan kita. Kita disebut-sebut. Bayangkan hadirin, disebutnya kita ini di makhluk di sisinya, para malaikat. Si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Aku cintai si fulan. Maka dalam riwayat yang lain itu kita baca bahwasanya para malaikat itu ditanya oleh Allah, "Dari mana gerangan kau datang?" "Aku dari kaum yang meminta kepadamu surga." Apa yang mereka minta? Surgamu. Pernahkah mereka melihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana keadaan mereka kalau melihat surga? Tentu lebih kuat lagi. Dia akan memintanya. Apa yang mereka mohon perlindungan? Nerakamu ya Allah. Jadi mereka pernah melihatnya? Tidak. Bagaimana kalau melihat neraka? Tentu akan lebih kuat lagi mohon perlindungan. Maka kemudian Allah mengatakan, "Saksikan wahai para malaikat, aku ampunkan mereka." Jadi dibanggakan kita di sisi makhluknya. Kita disebut-sebut Pak Presiden Jokowi saja misalkan, mungkin sudah nggak bisa tidur kita kan. Nah, disebut-sebut nama kita oleh pejabat begitu. Ya, pas pertemuan dengan gubernur ya di rumah dinasnya, lalu disebut nama kita, sekali tak disebut rasanya nggak bisa tidur kita Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Ini Allah yang sebut kita. Kapan itu? Kalau di majelis ilmu. Maka mengingat-ingat fadilah seperti ini yang akan meringankan majelis kita. Insya Allah berkah ya waktu kita. Yang mudah-mudahan insya Allah hadirin rahimakumullah, keberkahan ini yang Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa duduk dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan juga mempelajari kandungan-kandungannya. Jadi secara umumnya adalah majelis-majelis ilmu, termasuk para ulama sebagian mereka berkumpul untuk berzikir. Ini juga dijadikan oleh para ulama di antara dalil. Jadi berkumpul untuk berzikir karena Allah, meskipun ini ada sedikit ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi memang ada perselisihan, ada isyarat. Ya hadis seperti ini kan isyarat. Jadi isyarat sehingga mereka yang misalkan zikir bersama itu pakai dalilnya ini. Almarhum Ustadz Arifin Ilham, beliau kalau zikir bersama itu pakai dalilnya ini, pakai hadis ini. Pakai hadis ini, yaitu kumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai keutamaan. Okelah, masing-masing memang memiliki sebuah pijakan. Tentu bagi kita yang disepakati oleh para ulama memang adalah berkumpul dari dalam majelis ilmu, kita belajar mengkaji, kita belajar untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf ini karena waktunya yang sangat pendek ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah diberikan keberkahan dan kita sampai pada hadis nomor yang ke 1022. Alhamdulillah jilid 4 kita selesaikan. Insyaallah pekan depan kita memasuki kitab yang baru, jilid 5 dari 6 jilid ya. Ya, jilid yang kelima memasuki bab tentang keutamaan wudu insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.